Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu di TK Abah Ledok 2. Di sini kita akan memperlihatkan kesiapan TK Abah Ledok 2 dalam menghadapi PTMT. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat papan pengumuman atau informasi terkait dengan virus corona, kemudian disiplin 3M untuk mencegah COVID-19. Kemudian Bapak Ibu dapat melihat di papan sini antara lain yaitu di sini ada standar operasional prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka di TK Abah Ledok 2. Kemudian ada standar operasional prosedur hubungan masyarakat. Kemudian ada standar operasional masuk lingkungan sekolah. Nah, di sini terlihat juga Bapak dan Ibu adalah standar operasional keadaan darurat khusus. Kemudian terlihat di sini juga Bapak dan Ibu standar operasional prosedur pelayanan administrasi tata usaha. Sedangkan di pojok bawah Bapak dan Ibu kita juga menampilkan atau memapangkan seberapa bahaya virus corona, kemudian bagaimana virus corona menyebar. Nah, ini diantaranya Bapak dan Ibu yang kami lakukan di papan informasi untuk memberikan himbauan ataupun informasi kepada warga sekolah terkait dengan virus corona, kemudian pencegahan dan juga kesiapan dari TK Abah Ledok 2 dalam menghadapi atau melaksanakan PTMT dengan menampilkan beberapa SOP yang tersebut sudah kami sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah tampak dari sisi utara TK Abah Ledok 2. Nah, disinilah nanti orang tua peserta didik berhenti untuk mengantarkan putra-putrinya sampai di sini. Kemudian akan dilanjutkan dengan cek suhu badan peserta didik. Nah, di sini sudah tersedia termogan beserta pencatatnya. Nah, ketika anak datang kemudian berpamitan dengan orang tua dan orang tua menyampaikan kepada guru, selanjutnya guru menerima, kemudian akan mengecek kondisi fisik serta cek suhu badan dengan termogan dan kemudian mencatat pada buku pencatat suhu badan anak yang kiranya apabila anak didik kami pada suhu 37 ke atas, maka dipersilahkan untuk beristirahat di ruang isolasi selama 10 menit. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, anak-anak akan masuk ke sini, masuk ke timur. Nah, ada petunjuk arah untuk cuci tangan. Nah, kemudian anak-anak menuju tempat cuci tangan Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah kami sediakan tempat cuci tangan sebanyak 2 buah karena kami ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kemudian anak-anak di sini akan melakukan cuci tangan dengan arahan guru tentunya dan sesuai dengan urutan langkah cuci tangan yang benar. Nah, sebagaimana kami juga menempelkan urutan atau langkah cuci tangan yang benar agar anak bisa melakukan cuci tangan dengan benar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti anak-anak akan mengelap tangan dengan tisu yang sudah kami sediakan atau lap yang dibawa oleh peserta didik dari rumah. Kemudian tentunya untuk tisu akan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang mana juga sudah kami sediakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah anak-anak kita melakukan cuci tangan, maka anak akan bergerak menuju ruangan masing-masing. Nah, di sini sudah tersedia rak tempat
sepatu atau sandal yang digunakan peserta didik, maka peserta didik di sini akan berhenti, kemudian meletakkan sepatunya di atas rak ini, kemudian akan masuk Bapak dan Ibu memasuki ruangan. Nah, sebelumnya anak-anak akan meletakkan tas mereka di loker ini, Bapak dan Ibu. Nah, mengapa anak-anak membawa tas, Bapak dan Ibu? Nah, di sini kami menghimbau juga kepada peserta didik untuk membawa minuman sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi kami memperbolehkan peserta didik untuk minum. Ketika merasa haus, maka peserta didik akan kami perbolehkan untuk keluar ke sini untuk mengambil bekal minum mereka. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, anak-anak akan masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu setting ruang kelas yang kami sediakan. Kami menggunakan karpet yang kita potong. Nah, kita potong Bapak dan Ibu sesuai dengan kita sesuaikan dengan tempat duduk anak, begitu Bapak dan Ibu. Nah, karpet di sini Bapak dan Ibu sudah kami beri nama masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita menuliskan nama peserta didik pada karpet. Misalnya ini Bapak dan Ibu, ini karpet punya Mas Aska Gibran. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi setiap anak nanti mendapatkan karpetnya masing-masing. Nah, dalam satu sesi Bapak dan Ibu, kita mengampu atau kami bermain dengan 5 peserta didik sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga selalu menghimbau kepada peserta didik kita untuk selalu mengikuti kebiasaan baru. Nah, himbauan untuk kebiasaan baru yaitu cuci tangan, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Ini selalu kita himbau. Tentu tidak hanya dengan kata-kata Bapak dan Ibu, kita juga menempelkan poster seperti ini di dalam kelas sehingga anak-anak akan lebih paham. Begitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran sudah selesai, maka anak-anak akan setelah berdoa kemudian pulang. Namun sebelumnya di sini kami selalu menyiapkan yaitu hand sanitizer, kemudian juga tisu Bapak dan Ibu. Nah, ketika anak pulang maka akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu, kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Kita sampai pada di sini terlihat tempat wudhu atau cuci tangan Bapak dan Ibu, di mana kita juga menempelkan 6 langkah cuci tangan yang benar. Jadi di mana tempat anak bisa cuci tangan, maka kita akan menempelkan 6 langkah cuci tangan yang benar agar anak dapat melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Di sini tampak tersedia 2 keran Bapak dan Ibu. Baik, kita bergeser ke samping kanan Bapak dan Ibu, akan terlihat ini toilet untuk guru Bapak dan Ibu. Kemudian di sampingnya ini toilet untuk anak, begitu. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba melihat untuk toilet guru terlebih dahulu, apakah di dalamnya sudah memenuhi standar. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita dapat melihat di dalamnya juga terpasang 6 langkah cuci tangan, kemudian ada sabun, kemudian terlihat untuk wastafelnya dan juga gayung, ember, ya. Baik, kita tes Bapak dan Ibu, apakah kerannya di sini bisa kita nyalakan? Airnya mengalir begitu? Ya, baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk kerannya memang benar-benar mengalir ya. Ya. Kita beralih Bapak dan Ibu di
Treneng, ya, toilet anak. Mari kita akan melihat di dalamnya apakah sudah sesuai dengan standar juga. Nah, Bapak dan Ibu, di sini terlihat juga tertempel 6 langkah cuci tangan dengan benar. Kemudian ada sabun Bapak dan Ibu, dan di sampingnya yaitu ada keran Bapak dan Ibu. Kemudian ada ember dan juga gayung Bapak dan Ibu. Nah, ini klosetnya. Kemudian Bapak dan Ibu, terlihat di sini ada cup stok. Nah, cup stok ini memang kita buat pendek ya Bapak dan Ibu, untuk menstimulasi kemampuan anak kemandirian, yaitu ketika anak merasa BAB maupun PAK, maka anak akan meletakkan sendiri celananya pada cup stok ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, akan kita coba apakah kerannya yang tersedia di sini itu berfungsi normal begitu. Baik, kita cek. Ya, baik, kerannya berfungsi dengan normal ya Bapak dan Ibu, bisa airnya mengalir dengan lancar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terlihat di hadapan kita ini adalah tempat untuk meletakkan alat-alat kebersihan, di antaranya yaitu sapu, kemudian ada juga untuk sulaknya begitu Bapak dan Ibu, untuk masing-masing ruangan yang ada di TK Aba Ledok 2. Demikian Bapak dan Ibu, sekilas informasi terkait kesiapan PTMT TK Aba Ledok 2. Kami berharap semoga PTMT ini benar-benar bisa terwujud sehingga anak-anak bisa kembali mendapatkan dunianya di sekolah, bermain di sekolah. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.